Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube Narasi Farm. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips kepada teman-teman semua yang saat ini baru memulai untuk menanam cabai dan masih belum terlalu paham mengenai kebutuhan nutrisi dan komposisi pemupukan yang baik digunakan di setiap fase pertumbuhan tanaman cabai. Namun sebelum itu perlu teman-teman ketahui bahwa proses pertumbuhan tanaman cabai itu dibagi menjadi dua fase teman-teman, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Nah, fase vegetatif ini merupakan proses awal pertumbuhan tanaman di mana tanaman fokus menumbuhkan akar, batang, dan juga daun. Setelah melalui fase vegetatif, tanaman cabai akan memasuki fase generatif, yaitu tahap di mana tanaman cabai mulai menghasilkan bunga dan juga buah. Nah, di kedua fase pertumbuhan ini, kebutuhan nutrisinya itu berbeda teman-teman. Seperti di fase vegetatif, tanaman cabai sangat memerlukan unsur nitrogen dan juga fosfat yang dominan. Kedua unsur hara ini sangat diperlukan tanaman cabai untuk menunjang proses pertumbuhan akar, batang, dan juga daun di fase vegetatif. Setelah memasuki fase generatif, kebutuhan unsur hara yang dominan diperlukan tanaman cabai akan berubah teman-teman. Dan yang paling dibutuhkan di fase generatif yaitu unsur hara fosfat dan juga kalium. Kedua unsur hara ini sangat diperlukan tanaman cabai di fase generatif untuk menunjang proses pembentukan bunga dan juga buah teman-teman. Selain itu juga diperlukan unsur hara penunjang lainnya seperti kalsium, magnesium, sulfur, dan juga boron. Dan kali ini saya akan bahas komposisi pemupukan yang bisa teman-teman gunakan khususnya di fase generatif agar bisa memenuhi kebutuhan nutrisi yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi ini merupakan komposisi pemupukan yang bisa teman-teman gunakan khususnya untuk di fase generatif. Komposisi pemupukan ini bisa teman-teman gunakan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara di fase generatif, baik itu unsur hara makroprimer, unsur hara makrosekunder, dan unsur mikro. Untuk jenis pupuk yang pertama, teman-teman bisa menggunakan pupuk MKP atau monokalium fosfat. Pupuk ini memiliki kandungan fosfat 52% dan kalium 34%. Dengan kandungan unsur hara fosfat dan kalium yang tinggi, pupuk ini sangat baik digunakan untuk di fase generatif. Pengaplikasian pupuk ini bisa teman-teman lakukan dengan cara dikocor maupun disemprot. Dan saya sarankan buat teman-teman yang ingin mengaplikasikan pupuk ini dengan cara dikocor, baiknya lakukan pada saat awal proses pembentukan bunga. Dan setelah pembentukan buah, sebaiknya aplikasikan pupuk ini dengan cara disemprot. Selain menggunakan pupuk MKP, teman-teman juga bisa menambahkan pupuk Gandasil B. Pupuk ini memiliki kandungan nitrogen 6%, fosfat 20%, dan kalium 30%. Selain itu, pupuk ini juga dilengkapi dengan unsur mikro. Jadi saran saya, teman-teman bisa mengaplikasikan kedua pupuk ini dan pengaplikasiannya dilakukan dengan cara di rolling. Dan untuk pupuk kocornya, saya sarankan teman-teman bisa menggunakan pupuk Mutiara Grower yang memiliki kandungan 15% nitrogen, 0,9% fosfat, dan 20% kalium plus Te atau trace element. Dan penggunaannya bisa teman-teman campur dengan pupuk Karate Plus Boroni yang memiliki kandungan 15,5% nitrogen, 26% kalsium, dan 0,3% boron. Selain itu, teman-teman juga bisa menambahkan pupuk magnesium sulfat yang memiliki kandungan magnesium dan sulfur. Pengaplikasian pupuk ini bisa teman-teman lakukan dengan cara disemprot dan bisa teman-teman aplikasikan bersamaan dengan pupuk Gandasil B atau pupuk MKP. Namun perlu saya ingatkan, khususnya di fase generatif, tanaman cabai tidak terlalu membutuhkan unsur nitrogen yang tinggi. Jadi penggunaan pupuk Mutiara Grower dan Karate Plus Boroni ini bisa teman-teman aplikasikan dengan cara bersamaan hanya di fase awal pembentukan bunga. Setelah itu sebaiknya aplikasikan pupuk ini secara terpisah atau penggunaannya di rolling untuk menghindari kerontokan bunga akibat penggunaan nitrogen yang terlalu tinggi. Jadi sekian untuk informasi pemupukan di fase generatif kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe YouTube channel Narasi Farm agar teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar perawatan tanaman cabai.